Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Kemal, Pak Arta, Pak Riko, dan Kak Mei. Di sini saya Arsya Azhara akan mempresentasikan tugas analisis dan rancangan sistem informasi kesehatan mengenai rancangan sistem informasi pasien atau SIPAS rawat jalan klinik. Sistem informasi pasien ini atau SIPAS merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data pasien klinik sederhana yang memenuhi standar operasional klinik mulai dari pendaftaran pasien, pengobatan atau tindakan medis, dan pemberian resep atau obatnya. Sistem informasi pasien ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data pasien, tindakan medis, dan pemberian resep atau obat secara terkomputerisasi dengan lebih baik. Sistem ini berlokasi di klinik bagian administrasi atau pendaftaran. Sistem informasi pasien atau SIPAS ini merupakan subsistem dari sistem yang sudah ada. Jadi ini merupakan tampilan awal dari sistem informasi pasien. Di sini ada masuk sebagai jadi apoteker. Jika apoteker, maka diklik yang apoteker, kemudian petugas pendaftaran, diklik sesuai bagiannya masing-masing. Kemudian petugas pendaftaran login dengan memasukkan ID petugas dan password. Jika sebelumnya belum memiliki akun, maka dibuat akun terlebih dahulu. Kemudian petugas pendaftaran memasukkan data pasien. Jika pasien tersebut pasien baru. Jika pasien tersebut pasien lama, maka bisa langsung dicari pada data pasien ini. Kemudian setelah itu, setelah pasiennya sudah melakukan pendaftaran, kemudian dokter atau perawat melakukan login dengan memasukkan ID dokter atau perawat dan juga password. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter atau perawat memasukkan hasil pemeriksaan pasien dan resep obatnya. Di sini terdapat nomor RM, rekam medis, kemudian tanggal pemeriksaan pasien tersebut, kemudian usia pasien, hasil screeningnya, kemudian diagnosa, dan kode resepnya. Kemudian bisa diklik submit. Nah, jika diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium, maka pasien akan diarahkan untuk melakukan cek laboratorium. Sebelumnya, petugas labnya melakukan login dan kemudian memasukkan data hasil laboratorium pemeriksaan pasien tersebut dengan memasukkan nomor RM, tanggal pemeriksaan, usia, diagnosa, dan hasil laboratoriumnya. Nah, kemudian setelah semuanya udah selesai pemeriksaan dan cek laboratoriumnya, kemudian petugas apoteker melakukan login dan memasukkan data pemberian obat pasien. Login sebagai apoteker, kemudian data pemberian obatnya dengan memasukkan kode resep, kemudian kode pemeriksaan, ID obatnya, kode unik obat, kemudian banyak obatnya, kemudian klik submit. Setelah selesai, kemudian pasien bisa melakukan pembayaran di kasir. Sebelumnya petugas kasir bisa melakukan login, kemudian memasukkan data pembayaran pasien. Dengan memasukkan kode pembayaran, ID kasir, harga obat, biaya pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, dan juga ID pemeriksaan. Kemudian bisa klik submit. Setelah data pembayaran masuk, kemudian petugas kasir mencari data pasien berdasarkan kode pembayaran. Kemudian pasien tersebut bisa melakukan pembayaran. Kemudian
Data-data laporan pendaftaran maupun pemeriksaan pasien bisa diakses semuanya melalui web SIPAS ini dengan login ke masing-masing akun petugas. Di sini terdapat data pasien, bisa dicari, kemudian data pendaftaran pasien, data pemeriksaan pasien, kemudian data hasil laboratorium, kemudian data resep pasien, data obat pasien, data pembayaran pasien. Nah, kemudian untuk laporan, kepala klinik dan kepala dinas kesehatan bisa melakukan login untuk melihat hasil laporan jumlah pasien dan jumlah kunjungan pasien. Di sini bisa login sebagai kepala klinik, login sebagai kepala dinas kesehatan. Nah, ini merupakan tampilan laporan pasien dan laporan jumlah kunjungan pasien yang bisa diakses oleh kepala klinik dan kepala dinas kesehatan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.